Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaji petir jalanan ka makam jalanna sempit ceiong anu haladi katingalina seueur ngajawab salamna ngan saali daun salam daun tales ngajawab salamna ngeuninggeus ayu ting ting makan opa ka kuping tapi kurang opa leles. Jangan leles ibu ya, karena ibu-ibu gak suka yang leles. Sukanya yang gimana tuh ibu? Yang keras mah gagaduhan bapaknya. Yang kenceng ya. Jawab salamnya yang kenceng. Didoain sama ustad, didoakan ustad anu ngajawab salam ustad. Yang kedua yang tarik, yang kenceng, yang kompak, yang ikhlas hatinya karena Allah. Ustad doain mudah-mudahan semuanya bisa ibadah ke tanah suci Mekah, amin. Mengajawab salam ustad yang kedua nanti yang tarik yang kompak ikhlas hatinya karena Allah. Ustad doain mudah-mudahan semuanya kaya mendadak, amin. Kaya harta, kaya ilmu dan kaya hati, amin. Yang jawab salam ustad muka dua yang kencang, yang kompak, yang ikhlas hatinya karena Allah. Didoain yang punya hutang cepat lunas hutangnya, nah yang amin yang kenceng berarti gede soalnya sudon hutang. Yang gak jawab salam ustad khusus ibu-ibu suaminya nyandung, jadi jawab ya, jangan ngahuleng isi kasurupan, kompak ikhlas karena Allah biar berkah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul muharram min ashhuril hurum. Kama qala ta'ala inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bin Abdillah wulida bin Makkah wa hajar minal Makkah ilal Madinah wa dufina bil Madinah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada 8 orang yang jawab Allahnya, sisanya masih kene ngahulang nih. Yang kompak ya, harus ada kerjasama antara pendai dan mustami ya, ustadz sama ibu harus kerjasama. Kalau sama suami itu harus saling ayonkeun cek Sunda nama supaya raos. Di atas yang di bawah harus saling bekerja, kerjasama ya. Ustadz baca ayat Allah, ibu baca asma Allah, insya Allah ya ibadah qauliyah berkah insya
Yang jawab Allah nyah panjang juga kenceng. Ustaz doain mudah-mudahan masuk surga, amin. Yang ngomong ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Al-awwal wal akhir al-ayah wal hadis maknanya wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Tabarukan bi du'a Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi amin. Allahumma aftah lana abwabal khair waftah lana abwabal ilmi waftah lana abwabal rizqi waftah lana abwabas salamah waftah lana abwabal barakah waftah lana abwabal sihhati wal afiyah waftah lana abwabal quwwati wal istiqomah waftah lana abwabat taufiqi wal hidayah waftah lana abwabal maghfirata wa rahmah waftah lana abwabal jannah. Allahumma aghliqna min abwabis syarri wal maksiyati wa'ghliqna min abwabin niran ya akramal akramina bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak ibu jamaah Masjid Jami Al-Muhajirin yang Allah muliakan, pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang mana atas limpahan rahmat karunia terutama iradahnya lah kita di malam yang berkah ini bisa bermuajahah, bertatap muka dengan para bapak dan ibu semuanya jamaah Perum BCA yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan limpahan rahmat karunia, nikmat serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada baginda Nabi kita Nabiul Karim, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, sampai umatnya akhir zaman, terutama kita semua yang hadir di acara Kebiar Muharram ini. Allah jadikan umat baginda Nabi yang mendapatkan naungan, mendapatkan pertolongan atau syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Ya Rabbal jamaah. Ruhnya masih kene. Apalagi ini dalam masjid, jangan ya tuh. Ganti sama nun surah Al-Qalam ayat pertama. Nanti di Al-Quran surah Al-Qalam buka ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qalami wa ma
rame semangat nih Ustadznya nih. Karena ibu-ibu nggak suka yang leles, biar Ustadz juga nggak leles. Jangan sama-sama leles. Ya, kalau ibunya semangat, bapak semangat, Ustadz semangat. Ya, siap semuanya. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Hadratul mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para ustadz, para ustadzah yang hadir di Masjid Al-Muhajirin ini yang Allah muliakan. Tak lupa tokoh masyarakat, baik aparatur pemerintah, sipil, militer, polisi dan lain sebagainya, terutama yang Ustadz lihat di sini ada Bapak RW, ya, orang nomor 1 di Perum Beca ini. Kita doakan seluruh pemimpin tokoh masyarakat yang ada di Perum Beca ini, Allah jadikan pemimpin yang amanah, amin. Juga tak lupa jajaran panitia penyelenggara Gebiar Tahun Baru Islam 1442 Hijriah yang Allah muliakan dari pertama, kedua, sekaligus tadi sudah memberikan sambutan. Juga sekretaris bendahara seksi akomodasi, seksi konsumsi alias HKN, seluruh jajaran panitia, mudah-mudahan semuanya Allah muliakan, amin. Perjuangan, pengorbanan, terutama tenaga dan pikirannya, Allah jadikan amal soleh dan solehah, amin. Ya Robbal. Dan lupa seluruh para ibu dan bapak, juga anak-anak, para santri, anak-anak yatim piatu yang hadir di malam ini di rumah Allah yang berkah ini. Mudah-mudahan sekali lagi Allah jadikan semuanya amal baik dan Allah berikan pahala yang berlipat ganda fi dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak yang Allah muliakan, malam ini kita sedang Gebiar Muharram. Gebiar Muharram. Muharram adalah salah satu bulan pada tahun Hijriah atau bulan-bulan Islam. Kata Allah dalam Al-Quran sudah ditentukan bahwa bilangan bulan dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Ayat 12 bulan di Al-Quran, inna iddatas syuhuri inda wahisna asharan fi kitabillahi wa khalaqa samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah muliakan, yang Allah sucikan, yang Allah hormati. Di antaranya bulan Al-Muharram. Ya. Jadi bulan Islam juga semuanya ada 12 bulan. Bulan pertama apa Bu? 2 Syawal, 3 Rabiul Awal, 4 Rabiul Akhir, 5 Samplang. Ibu orang Islam. Coba yang Ustaz Adena saya bulan Batu, bulan Masehi, bulan Yahudi, bulan Kahiji, Januari, 2 Februari, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Desember apa? Kok bulan Islam terapa? Tuh bapak-bapak kita cek ini Pak. Bulan pertama tahun Islam Muharram, yang kedua Syawal, katilu Samplang 11 12 kumaha ieu teh sok mingguan antara Allah. Awas jangan malu sama anak-anak kita. Ya Bapak ya. 1 Muharram, 2 Syawal, 3 Rabiul Awal, 4 5 Jumadil Ula, 6 Jumadil Tsani, 7 Rajab, 8 Sya'ban, 9 Ramadan, 10 Syawal, 11 Dzulqa'dah, 12 Dzulhijjah. Alhamdulillah. Nah, dalam Gebiar Muharram ini Ustaz akan membawakan tema, gak usah panjang-panjang ya Bu ya.
Yang penting mengaji apa? Ya, malakatun wasiatun fil qalbi. Apa cina Bu? Malakatun wasiatun fil qalbi. Yang penting ngaji mah melekat, singkat, padat, balik ngaji bawa ilmu manfaat, berkat kata saya berkat. Karena ada hak ini orang BCA. Sabana cuma orang lembur. Bawa aslinya orang lembur sadaya ya. Ya, gak usah panjang-panjang, singkat pendek ya, yang penting ya bermanfaat. Kita kasih judul ya, tapi sebelum kena judul fil berkah ya, fil berkah kita di bulan Muharram yang disucikan oleh Allah, yang dihormati oleh Allah ya, karena ada beberapa kejadian di bulan Muharram yang istimewa ini ya. Kita mahabbah, kita takriman di bulan Muharram ini, kita sama-sama bersolawat. Berkahnya untuk seluruh warga Perum BCA ini, umumnya saudara kita jamil muslimin muslimat mukminin mukminat dimanapun berada. Yuk kita baca sholawat 3 kali yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap bersolawat? Siap? Sebagian kaum ulama ya, ketika kita baca sholawat banyakkan ya, disarankan semuanya berdiri. Yuk kita berdiri dulu sama. Ciri-ciri kita takbir, cinta sama kanjeng Nabi Muhammad SAW, hormat sama kanjeng Nabi. Sebab ibu, ketika Nabi kita ya di detik-detik melepaskan nyawanya ya, dalam ayat sakaratul mautnya, yang beliau ingat ummati, ummati, ummati. Beliau sangat amat cinta terhadap umatnya, terutama seluruh umatnya yang ada di Perum BCA ini. Beliau sangat sayang, beliau sangat cinta terhadap umatnya, terutama kita yang ada di sini. Beliau tidak ingin umatnya masuk satu orang pun ke dalam nerakanya Allah, ke dalam neraka jahanam. Dan itu biar kita mendapatkan syafaat, mendapatkan cinta dari kanjeng Nabi, kita pun harus cinta kepadanya. Yuk kita ikhlaskan hati kita untuk cinta kepada baginda Nabi yang ikhlas, yang khusyuk. Bayangkan seakan-akan kita ada di hadapan baginda Nabi yang penuh dengan cahaya kemuliaan. Yakin sebagian ulama mengatakan ya, kita bersolawat yang khusyuk, yakin di situ dibarengi oleh malaikat-malaikat Allah turun ya, sama-sama membacakan sholawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya Allah
Bapak Ibu yang Allah muliakan, berkah wasilah khususiyat sholawat kita berjamaah di rumah Allah ini, mudah-mudahan sehingga jatuhkan kiparat karena noda jeung dosa-dosa orang sadayana, amin. Yang kecil yang besar semuanya yang hadir ikut sholawat, dosa-dosanya dihapusin sama Allah, amin. Mudah-mudahan yang usaha ya dimanapun yang usahanya, dekat maupun yang jauh, mudah-mudahan Allah tambah-tambahkan berkah milik rezekinya. Mudah-mudahan yang sakit berkah sholawat kita, warga Perum yang lagi sakit baik dirawat di rumah sakit maupun di rumahnya masing-masing, penyakit ringan maupun berat, mudah-mudahan itu penyakit yang ada di Perum BCA khususnya umumnya di seluruh dunia ini, di malam ini berkah bulan Muharram, berkah sholawat kita, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan dari penyakitnya, amin. Putra putri kita barangkali ibu bapak sadayana Allah jadikan barangkali anu calalager palalinter sukses bahagia dunia akhirat, amin. Ya Rabbal jamaah. Yaitu setiap manusia yang hidup di dunia ini akan kedatangan 3 maling. Tahu tidak? 3 maling. Mau tidak mau, hayang tahayang sadayana, manusia yang hidup di dunia akan kedatangan 3 maling. Maling. Yang pertama, orang kampung BCA khususnya akan kedatangan maling yang pertama. Maling yang pertama ari narana maling nyokot ke bebeja heula. Yang pertama maling yaitu malakul maut. Begasina Allah, malaikat pencabut nyawa saha ngaranna? Malaikat pencabut nyawa saha? Soleh Ajroil itu akan datang kepada kita, akan mengambil sesuatu yang ada di dalam diri kita, yaitu nyawa bebeja heula tara sugan di jelema ka orang BCA mah khusus ngamis heula malaikat Ajroil ka RW. Assalamualaikum ka Pak RW telepon heula mah Ajroil moal SMS lah, mau WA lah, tapi update status. Ajroil update status OTW ya ke Perum BCA, balik ke rumah Pak RW. Wow ya, malaikat Ajroil delegasinya Allah pencabut nyawa itu akan datang tiba-tiba nokot moal bebeja heula, rek ibu kecal ibu kenantung ya, kita lagi apa di mana sama siapa tidak tahu, nanti ya tiba-tiba akan datang mengambil nyawa kita, yaitu mau. Karena setiap manusia yang hidup ini akan mengalami yang namanya mati. Mau. Ibu badai maut, ibu? Ya badai maut. Tidak ada yang tahu kapan kita akan mati, di mana kita akan mati, sedang apa kita akan mati. Betul? Kalau berbicara mati, Ustadz jadi teringat ya satu riwayat ada yang mati di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq. Jadi ayat maut di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq. Di mana-mana gelingan anu maut mah sok seueur nu ngalayan. Keluarga, saudara, tetangga, sahabat, teman-temannya pada ngalayan. Di mana nu maot geuningan pemitos di layar, terus datang wali kiai, langsung eta si mayat teh di kumaha? Di mandian, dibungkus di mandian. Di mandian heula eta si mayat ya. Di mandian usaha ku ustaz. Alhamdulillah. Sugan di mana di BCA matara ku ustaz cok dibawa ka sting. Aya kan gitu? Teu aya. Kebong-kebong beunghang, enggak pakai ustaz, mau diseting saja ustaz. Ya,
miskin saja. Ya, tidak. Ya, dengan Ustaz tos diimakan eta si main teh teras dibawa ka jero bumi. Ustaz teh teu disiapkeun dengan naon ayeuna kain barodas. Boy, eta si main dibungkus ku naon cenah ibu? Ku boy. Dibecek boy anu daun cau. Sama ya, ku boy ku kain kapan. Eta si main yang meninggal si main laki yang meninggal di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq meninggal. Geus dibungkus ku kain kapan, tas dibungkus ku poe, dibeungkeut ku kain yang menang nyoehan. Papat beukeut kalimat dungcung. Eta sahabat tos kumpul sadayana arek ngalaksanakeun kewajiban nomor 3 eta salat main salat jenazah. Eta sahabat di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq tos nararantung arek salat jenazah. Pas salat pada salat usolli eta sahabat kaget ningali si mayit yang tadi entos dibungkus ku poehnya aya nu utek-utekan. Ada yang utek-utekan aya nu ukeuy-ukeuyan, ada yang bergerak. Heran sahabat ya ningali si mayit mah mayit hirup deui. Ya, eta di jero poehna aya nu ukeuy-ukeuyan. Ya, penasaran itu sahabat langsung ayeuna nyampeun ke eta mayit. Pas dibuka si tali pocongna ya dibuka. Pas dibuka kaget sahabat. Eta si mayit yang dibungkus ku kain kapan ku poe teh ternyata nu ukeuy-ukeuyan lain si mayit, tetapi aya hayatun, aya sahabat ulang kermacokan fi unuqihim tu boten fi unuqihi kermacokan pundukna keur ngecokan ayeuna pohonna keur ngejotan getihna eta si mayit. Naudzubillah min kaget gemetar itu sahabat tinggal si mayit keur naon dipacokkan ku sakadang orai ku ular dikanyotan teh getihna. Naudzubillah min ribut sahabat namun di dieu makan itu kajalan tuntas akon hui naon daun hui tanggal hui awi pangepuk arek naon arek kepuk eta orai. Pas eta orai rek dikepuk ku sahabat orai celengge calanga. Bayangkan di orai itu, bayangkan 10 kali lipat lebih dalam lagi oleh ibu dan bapak. Oh ini ada ular. Pas dia ular rek dikepuk ular faqalatil hayat, orai berbicara, orai nyarios. Ular bisa bicara, orai nyarios. Cek orai teh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hei sahabat, liman taktulunani walai serintakun malah khotoun. Kenapa kalian mau membunuhku? Mereka kamu kaulah, sedangkan kaulah cepat tidak ada kesalahan sedikit pun. Fa inna Allah Ta'ala amarani an uidatahu ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya kaulah sayangnya kaulah tadi perintah ku Allah karena ajab kenisaan baik barat sampai yaumil qiyamah. Naudzubillah min sahabat lemes. Nu tadi narek ngagebuk teh terjadi di babet gede ku Pak RW ka kebon hui ya. Langsung non eta sahabat teh caralik sadayana nya ngupikeun orai nyarios ular berbicara. Maka sahabat faqalu bertanya, "Ma khotoyahu?" Hei sakadang orai, kenapa engkau siksa ini sahabatku? Kenapa engkau siksa ini si mayit? Ya, sampai parat nanti sampai yaumul kiamah. Orai menjawab pertanyaan sahabat, salasu khotoya. Naon cenah Bu? Salasu khotoya. Ya, harus ingat dicatat nanti di akhir ceramah ada kuis. Yang bisa jawab kuis Ustadz dapat hadiah dari Pak RW sama Pak DKM. Namun cek orang itu jawabannya salasu khotoya. 3 kesalahan ya sahabat. Ya si mayit pangaku kaulah disiksa diperintah Allah yang bisa parat nepi ka poe kiamat sampai hari kiamat. 3 kesalahan mayit ketika hidupnya
yaumil qiyamah. Yang pertama, kata ular, kata orai, idza kana sami'al adzan la yadhikul jamaah. Nah, cinaku. Kana idza sami'al adzan la yadhikul jamaah. Ini si Mai cek orai. Ketika hidupnya di dunia, ketika mendengar adzan, tonggoy taraka masikin, nya tara daek sholat berjamaah, ya, adzan subuh, Allahu akbar, Allahu akbar, ayyas shalah. Kira-kira bapak-bapak sholatnya seperti mana, Pak? Bu, suami ibu suka sholat deh. Alhamdulillah, seperti mana sholatnya? Ini riwayat ya, ada si Mai belum masuk ke kubur udah disisa. Karena apa? Dimana ngadengin adan, tara buru-buru ka masjid, tara ngalaksanakeun sholat berjamaah. Kalau ibu sayang suami wayang ulah sarwana. Kalau suami mau ngorongkol teh naon banjur kucai ya, papa bebek bapakna buga tuh dos adan ya, Pak Mulyana adan, hayo Pak Muda adan tuh cepat ke masjid berjamaah insya wih kerja pulang kerja sore ya dengan adan. Ayyal shalah. Tuh tukang adan. Terus adan. Panggilan Allah, bapak anak cepat ke masjid. Bawa anak ke masjid sholat berjamaah. Suka begitu tara ibu. Sarwana sih katanya. Ya, bayangna. Kalau nggak mau disiksa bapak-bapak sadayana ya, para pemuda barangkali ajakan pamegat ke masjid sholat di masjid. Sabab saur Kanjeng Nabi, hadis Nabi, ketika bapak-bapak para pemuda suami ibu yang menyepelekan yang namanya sholat berjamaah diancam oleh Allah, kata baginda Nabi, Allah turunkan 12 balahi. Man tahawwana bi sholati ma'al jamaah aqabahullahu ta'ala bi isnatai asyarata baliyatan. Lamun suami ibu nyepelekan sholat berjamaah, maka Allah turunkan 12 balahi. Salasun fid dunya, 3 balahi Allah turunkan ketika hidupnya di dunia. Wasalasun indal maut, 3 balahi Allah turunkan ketika menghadapi sakaratul maut. Wasalasun fil qabri, 3 diturunkan nanti di alam kubur, dan 3 lagi wasalasun fi yaumil qiyamah, 3 balahi nanti di yaumil qiyamah. Naudzubillahi min 3 kali 4 sama dengan 12 balahi Allah ancam kepada suami ibu bapak-bapak menyepelekan yang namanya sholat berjamaah. Di antaranya balahi yang Allah turunkan kepada suami ibu, kepada kita sebagai bapak-bapak, Pak, yang 3 di antaranya diturunkan ketika hidup di dunia. Yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihi wa rizqihi. Allah akan angkat keberkahan usaha dan rezekinya. Dagangnya diangkat barokahnya, ya. PNS tadi diangkat barokahnya, gaji nalimaan akhirnya naon? Eret kemahi dipotong dak hutang. Digadekeun SK-na. Ya. Bahina naon kelingan seueur biaya nu sanes nya teu cekap. Diangkat keberkahan rezekinya oleh Allah kalau menyepelekan yang namanya sholat berjamaah. Yang kedua, balahi yang kedua diturunkan di alam dunia, yaitu yanza'u minhu nurus sholihin. Allah akan cabut cahaya kesolehan di mukanya. Jadi suami ibu yang antara sholat berjamaah kelihatan mukanya nggak bercahaya. Kalau ini kan bapak-bapak ahli berjamaah kelihatan. Ya, ada cahayanya. Kalau yang nggak berjamaah Allah cabut cahaya kesolehannya. Ya, jadi
kermah hidung cakra hidung hidung. Tapi kalau yang suka berjamaah pun hitam suami ibu tetapi naon manis ya, bercahaya, marahmai, soleh, alhamdulillah ya. Yang ketiga, balahi yakunu maqbudan fi qulubil mu'minin, bisa jadi di antara sahabat yang membenci karena tidak mau berjamaah ke masjid ya. Kalau kita menyepelekan yang namanya sholat berjamaah. Wasalasun indamal, 3 balahi diturunkan ketika menghadapi maut. Di antaranya yang 3 itu yastadu nazhuruhi, yaitu kacidan nyeri banget ketika ruhnya diambil dari jasadnya. Naudzubillah, ini saking nyeri-nyerina dicabut nyawa teh. Sebagian keterangan ibarat tebasan 1000 pedang. Atau lebih nyeri nyeri-nyerina nu aya di alam dunia. Contohnya neangan nyeri numpang nyeri-nyerina di alam dunia. Karak kasih rokok mata nyeri, nya kagelet can nyeri. Coba ayeuna mungkin untuk kepanitiaan ku Pak RW, kata Nabi ku DKM ya. Kita nyari rasa nyeri yang paling nyeri yang ada di alam dunia ya. Dikumpulkan ku DKM jeung Pak RW, berangkat dari sini dari Perum BCA ke mana, ke Bandara Soekarno-Hatta, ngabring kita mencari apa rasa nyeri yang agak nyeri di alam dunia ini. Itu saking nyeri-nyerina sakatu mau tos di Bandara Soekarno-Hatta teh naik kapal panggilan Pak RW kagak pamul kalau pesawat kiber eta naon kapal teh pasti dia lewat Gunung Salak. Alhamdulillah selamat teu murah kos kapal supaya baheula selamat ngan pasti cantik jeung PDKM dengan teh. Hei ibu-ibu bapak-bapak nahan tuh ngajar-ngajar kabeh bageulana PRW buka mantok dihanap di Cicati wahangan bapak kudu saleukeut disiapkeun candas deui guru busnya PLTU PLTA dulu ya. Cek PDKM teh Pak RW wayahna catuan Pak RW terjun kita mencari rasa sakit yang paling sakit di alam dunia ini. Siap PDKM cek RW teh harus menjadi contoh yang baik. Eta barat terjun di luhur ya, kurang lebih 30 km dari luhur dihadap di Sabtu Batu Nusa Tenggara terjun. Ibu-ibu bapak-bapak bayangkan terjun dari atas kapal, dari atas ke bawah. Ibu terjunnya nyepeng finish awi, terjun ke hanap nyepeng finish awi. Nabi rewek dia nyarikan karena yang tayo saking nyerina naon nyeri-nyerina ayeuna kana finish baliraga dihadap disiapkeun batu Nusa Tenggara. Naudzubillah, itu sakitnya dicabutnya nyawa. Tah tara berjamaah mah ketika nanti dicabut nyawanya oleh malakul maut nyeri yastadu nazuli banget nyeri. Naudzubillah min dan insyaallah ini mah ahli husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama kata ular ini si mayit saya siksa ya, diberitahu oleh Allah karena yang pertama ini Ismail ketika mendengar suara adzan hare-hare we mudun, hare-hare we musuh, hare-hare we ngawangkong tara buru-buru ke masjid berjamaah. Yang kedua apa ular kata sahabat? Yang kedua la yakhruju zakata min malihi. Ini si mayit saya siksa diperintah oleh Allah karena ini mayit ketika hidupnya di alam dunia punya harta, punya gaji, mobil punya, perusahaan ada, tempat usaha ayat, tapi tara daek ngaluarkeun zakat. Tong hari gani sedekah zakatna kewajiban kita. Ini saya siksa karena ini korek mermetnya yang butuh kasiran. Tara daek berjamaah, tara daek zakat mah. Naudzubillah min. Terus naon deui hei morai. Pangna ieu si mayit engko siksa sampai yaumil kiamah. Yang ketiga, hai sahabat kata ular, ini si mayit saya siksa diperintah oleh Allah karena si mayit la yasma'u qaulal ulama. Ini si mayit ketika hidupnya di dunia dekat masjid nya sudah pekar kakupi tapi tara daek akan masjid ningonan tara daekna ngaji aya ge pengalaman teu pilueun tidak mau ikut-ikutan, tidak ingin tolak ilmu. Nah, ini si mayit saya siksa kata ular. Saya diperintah sama Allah untuk nyiksa yang mayit, ngecokkan getina yang mayit panas sampai yaumul kiamah.
karena ini si main tara daek mingonan, tara daek ngaji kita jadi bapak-bapak mingonan malam naon Pak Mul? Aya mingonan teh? Malam naon? Alhamdulillah. Sabaraha puluh Pak? Nu hadir. Aya 80? Kirang langkung 8 orang. Alhamdulillah. Ini saya siksa kata ulang karena ini si main ketika hidupnya sehat, nggak ada halangan, ya, dekat masjid gak mau, ke masjid gak mau, mingguanan gak mau, dekat sama ulama, dekat kiai, ya. Bukan berarti rumahnya dekat, tetapi tidak mau apa mencari ilmu agama. Kau terhadap mingguanan. Naudzubillahimin. Mudah-mudahan ini semua warga BCA jadi ilmuwan ahli thalabul ilmi, amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Yang kedua, setiap manusia akan didatangkan maling nomor kedua. Nyaeta jalma anu ngagaduhan hutang tapi teu acan mayar hutang. Terus pupus teka bayar jagan, nanti akan didatangi maling yang kedua. Ketika ibu atau bapak gaduh hutang tacan dibayar, ke didatangan ke tajalmi, hei Maijah, Mayom, tadi is Kusinta, ini punya hutang ke Bogor, can maya bayar nak, saya akan tagih sekarang. Dibayar kemana? Daya duit di itu mah. Ada ayah hadis oke, Ijah. Wayahna amal mingonan hasil sedekah saya ambil, saya ambil, ya. Diambil pahala tolak ilmuna, pahala sedekahna dicokot. Sabab kurang dulu punya hutang belum bayar. Jadi kalau kita punya hutang cepat bayar. Punya hutang Bu, mudah-mudahan yang punya hutang cepat lunas hutangnya, amin. Bayar insya Allah. Nanti kalau nggak dibayar ditagih. Nggak punya amal ibadahnya, cara sholat, cara ibadah, cara ngaji, ya. Terpaksa dosa itu si orang yang pernah dulu kita pinjam uang pada orang itu, bayarna dosanya kita yang tanggung karena kita belum bayar hutang. Naudzubillahimin. Jadi ingat ya, berkah hikmah belum haram ini yang punya hutang cepat-cepat bayar boga hutang mah bebas pikiran, ya. Ayana bukannya nggak boleh punya hutang, boleh, tetapi sesuai kemampuan, jadi bisa bayar, ya. Jangan sampai di luar batas kemampuan, ya. Bang iyo ngambil bang keliling, bang emok miluan mah terus dia can ayeuna bang online riweuh sapangajian teh ditagih bang online sabab teu dibayar. Naudzubillahimin. Ada, ya. Yang ketiga, akan didatangi malingan ketiga kalau kita pernah berbuat zalim, menyakiti seseorang tetapi kita belum meminta maaf. Nanti di yaumul kiamah, yaumul hisab akan datang mengambil pahala kita untuk membayar kezaliman kita terhadapnya. Namun orang pernah berbuat zalim, menyakiti hati orang, tetangga, saudara, apalagi kalau kita belum minta maaf, wayahna, ya, secepatnya kita meminta maaf, nanti kita didatangi oleh orang itu, diambil pahala sholat kita, pahala sedekah kita, ya, pahala wiridan kita, sholawatan kita, istighfar diambil sama beliau, sama mereka, ya. Ketika kita pernah berbuat zalim, menyakiti mereka tetapi kita belum minta maaf. Jadi upami urang ngagaduhan kesalahan sesama, secepatnya kita minta maaf. Jangan sampai kita menyakiti hati orang lain, terutama suami atau istri bapak. Insya Allah itu mungkin 3 maling yang akan didatangi apabila yang pertama didatangi oleh malakul maut, malaikat Azrail mau tidak mau. Ibu mau ayeuna teh mau teu bisa. Sasaras ibu ayeuna nyumput dina kolong kasur, dina ayeuna tukang masjid di Guha, tetap malaikat Azrail akan datang mengambil nyawa yang ada di dalam diri kita. Yang kedua, akan didatangi maling apabila kita punya hutang, kita nanti belum bayar hutang. Yang ketiga, terakhir, ketika
ketika kita pernah menyakiti seseorang, belum minta maaf, nanti akan didatangi oleh orang itu mengambil pahala kita. Kalau kita tidak punya pahala, dosa mereka kita yang tanggung. Naudzubillahi min. Mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita sama-sama bermuhasabah, kita bertobat sama Allah agar di tahun baru Islam 1442 ini Allah selalu memberikan hidayahnya kepada kita. Mudah-mudahan semuanya Allah panjangkan umurnya, semoga selalu disehatkan lahir batinnya, jembar milik rezekinya, impian, harapan dan cita-cita Bapak dan Ibu semuanya Allah kabulkan, Allah penuhi dan Allah ijabah di tahun baru ini. Terutama mudah-mudahan putra putri kita Allah jadikan putra dan putri yang soleh dan solehah. Mari kita beristighfar 3 kali ikhlas karena Allah, kita tobat kepada Allah agar dosa yang telah kita lalui dari awal balik sampai detik ini Allah ampuni, Allah bersihkan. Jangan sampai dosa kita nanti diperlihatkan di hadapan Allah, di hadapan orang banyak nanti di yaumil mizan. Naudzubillahi min. Yuk kita istighfar 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, kami segenap warga Perum BCA Jamaah Masjid Jami Al-Muhajirin bermunajat di malam yang berkah ini. Terutama dan yang paling utama, ampunilah dosa-dosa kami, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, kecil maupun yang besar, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui apa yang kami lakukan selama ini. Ya Allah, jangan Engkau pertontonkan, Engkau perlihatkan dosa-dosa kami, kebangkangan kami, kepura-puraan kami, kemunafikan kami, kesombongan kami nanti di yaumil mizan. Ya Allah, kami malu ya Allah kepada kedua orang tua kami, guru-guru kami, keluarga kami, teman-teman kami. Jangan Engkau pertontonkan ya Allah keaiban kami, keburukan kami, noda dan dosa kami nanti di yaumil hisab. Ya Allah, hapuskanlah semua dosa-dosa kami dari awal balik sampai detik ini, malam yang berkah ini. Ya Allah, sebagaimana Engkau mengampuni dosa Nabi Adam, menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan-Mu, menyelamatkan Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud. Ya Allah, dengan berkah keberkahan bulan yang haram ini. Ya Allah, paling utama dan yang paling utama ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, hapuskanlah ya Allah semua perbuatan dosa-dosa kami, terutama dosa dari makanan yang kami makan. Ya Allah, apabila di antara kami dan keluarga kami ada harta yang kami makan dari harta haram, bersihkanlah ya Allah, karena kami tahu ya Allah apabila di antara kami, keluarga kami, anak-anak kami ada darah yang mengalir di tubuhnya dari harta haram yang kami makan, harta kotor yang kami makan. Engkau haramkan kami mencium wangi surga-Mu, Engkau haramkan kami masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Jangankan kami mencium dan masuk ke surga-Mu ya Allah, Engkau menjadi penghalang sholat kami, akan menjadi penghalang doa kami. Ya Allah, apabila di dalam tubuh ini ada darah mengalir dari harta riba, harta orang lain yang kami makan, harta haram yang kami makan. Ya Allah, bersihkanlah darah dan daging kami dan keluarga kami ya Allah dari harta haram yang kami makan, sehingga doa kami Engkau kabulkan, sholat kami Engkau terima. Ya Allah,
Apabila sudah menjadi penghalang doa, penghalang sholat, penghalang kebahagiaan rumah tangga kami, penghalang impian cita-cita kami, penghalang kebahagiaan anak-anak kami, angkatlah penghalang itu ya Allah. Terutama apabila sudah menjadi penghalang rezeki kami, penghalang kesuksesan, kekayaan harta kami ya Allah, angkatlah penghalang itu ya Allah. Ganti dengan rahmat-Mu, dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Rahman, Engkaulah yang Maha Pengasih juga Maha Penyayang. Sayangi kami, pandanglah kami ya Allah, terutama seluruh warga Prabu BCA ini ya Allah. Ampunilah dari maksiat kami, maksiat kecil, maksiat besar yang kami lakukan ya Allah. Terutama maksiat kedua mata kami, maksiat kedua pendengaran kami, maksiat hidung kami, lidah kami. Seringkali kami berbicara yang kurang bermanfaat, bahkan membicarakan keaiban orang lain, tetangga kami, saudara kami, bahkan menyakiti dengan lisan kami ya Allah. Ampunilah maksiat lidah kami ya Allah. Ampunilah maksiat kedua tangan kami, kedua kaki kami apabila banyak melangkah kepada hal yang maksiat, kepada hal-hal yang tidak diridhoi Engkau ya Allah. Duhai ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengampun. Apabila tidak Engkau ampuni, lantas kami memohon ampun kepada siapa ya Allah? Dan itu ya Allah, ampunilah ya Allah. Innallaha ghafurur rahim. Terutama dari maksiat lahir, maksiat batin, maksiat farji kami. Apabila di antara warga kampung BCA yang pernah berzina, ampunilah ya Allah, ampunilah ya Rabb, ampunilah ya Ghafur ya Rahim. Terimalah amal ibadah kami ya Allah. Angkatlah sifat-sifat buruk kami, terutama ya Allah sifat riya, ketika ibadah ini terpuji oleh orang lain, kelihatan oleh orang lain, dari ujub, sombong, riya, takabur, munafik, fasik dan lainnya. Angkatlah ya Allah sifat-sifat buruk kami dan keluarga kami di berkah bulan yang haram ini, di tahun baru Islam ini ya Allah. Berkahilah lahir batin kami, berkahilah rumah tangga kami, berkahilah anak-anak kami ya Allah. Bimbinglah kami dan keluarga kami kepada jalan yang telah Engkau ridhai, yaitu jalan Al-Quran dan Al-Sunnah, yaitu jalan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tambah-tambahkanlah kami, keluarga kami, anak-anak kami ilmunya yang manfaat, yang maslahat, berkah dunia dan akhirat. Tambah-tambahkanlah nikmat dan barokah milik rezeki kami, khususnya milik rezeki warga Perum BCA ini ya Allah. Jadikanlah kami ahli zikir, ahli ilmi, ahli ibadah, dan ahli surga-Mu ya Allah. Jadikanlah ya Allah ketika kami Engkau angkat, Engkau ambil sesuatu yang ada dalam diri kami, yaitu nyawa kami. Berikanlah kami semua sertifikat bertuliskan husnul khotimah. Berikanlah kesempatan, irudahkanlah lidah kami di penghujung nyawa kami dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, apabila saat ini, malam ini ada warga kampung Perum BCA ini yang lagi sakit, anak-anaknya lagi pada sakit, baik yang berat maupun yang ringan, sembuhkanlah ya Allah. Tidak ada kesembuhan kecuali dengan kesembuhan ya Allah. Sembuhkanlah mereka ya Allah, angkatlah penyakitnya ya Allah. Kami bermunajat dengan sangat ya Allah ya Salam, Engkaulah yang memberikan keselamatan. Selamatkanlah kami, selamatkanlah seluruh warga kampung BCA ya Allah. Selamatkanlah bangsa dan negara kami ya Allah. Selamatkanlah saudara muslim kami yang ada di Palestina ya Allah. Lindungilah mereka ya Allah ya Salam. Selamatkanlah harta kami, selamatkanlah akidah kami, selamatkanlah istri dan anak-anak kami ya Allah. Bihaqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semuanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa bihaqi bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Ma
haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana amin wa taqabbal zakatana wa taqabbal siyamana wa taqabbal qiyamana wa taqabbal qira'atal qur'ana wa taqabbal taubatana wa taqabbal shadaqatana wa taqabbal jami'al hajatana wa taqabbal du'ana istajib du'ana wa tabi taqassirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar wa bi qudratika ya aziz ya ghaffar ya qahhar ya sakar ya jabbar ya dzal jalali wal ikram ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati wa bil qabul wal ijabah. Al-Fatihah yang kencang semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga doa kita semua Allah terima dan Allah ijabah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli ahwalil muqtahimin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya sholli daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Berkah Muharram, berkah salawat, berkah doa kita. Ibu, seluruh penyakit yang susah penyakit akan Allah sembuhkan, yakin. Ustaz orang yakin, Ustaz ruqyah ya. 1 menit kita ruqyah. Siap Bu? Angkat tangannya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat. Ya cuma 1 aja cukup ya. Balikkan tangannya. Dadah semuanya. Goodbye. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.